Oke, halo. Selamat sore, ketemu lagi dengan Arya di channel saya tentunya. Sore ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya mengenai kursus diving. Jadi sore ini saya akan sedikit sharing mengenai kenapa kita perlu terus belajar dalam diving. Dalam hal ini subjek khusus saya akan bicara mengenai Nitrox Diver Course. Jadi kursus Nitrox. Ya, kenapa sih kita perlu terus-menerus belajar, dan mungkin lebih tepatnya nanti kita akan belajar kenapa perlu sekali mengambil kursus Nitrox atau Nitrox Diver. Oke, seperti kita lihat di layar, why Nitrox Diver? Perlu nggak kita ngambil kursus Nitrox Diver dan apa saja yang akan kita pelajari atau kita kita lihat mengenai Nitrox Divers. Oke, sesuai dengan moto NAUI, Dive Safety Through Education, artinya kita perlu terus-menerus belajar. Sebagai salah satu NAUI Dive Center, Nadipati DC, tentunya kita memakai standar NAUI untuk kursus kita. Nah, kalau kita diving, kita tentunya perlu memiliki 3 kemampuan plus 1. Apa itu? Knowledge atau pengetahuan, skill atau kemampuan atau keterampilan, dan experience atau pengalaman. Dalam hal ini tentunya pengalaman diving. Dan satu lagi yang paling penting saya kasih garis merah, attitude. Ya, attitude atau sikap. Maksudnya sikap apa? Selalu kita ingin menjadi seorang diver yang bertanggung jawab atau diver yang memiliki sikap yang baik, terutama kaitannya sama safety. SOP terkait safety yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan tentunya agar kita diving bisa lebih fun dan enjoy. Ya, dengan lebih safety kita lebih fun dan enjoy. Oke, masuk ke Nitrox atau bahasa lainnya adalah Enriched Air Nitrox atau EANX Diver. Apa itu? Kalau kita diving, kita belajar di open water scuba diver, kita diving menggunakan udara ya. Yang tangki yang kita bawa adalah udara, which is kita tahu oksigennya adalah 21%, 74% nitrogen. Dan kita tahu dari open water bahwa 78% nitrogen akan menyebabkan kita beresiko terhadap DCS atau decompression sickness. Ya, masih ingat ya, itu pelajaran di open water. Nah, kalau menggunakan Nitrox atau Enriched Air, kita tidak lagi menggunakan udara yang oksigennya 21%, tapi bisa di-enrich atau diperkaya. Makanya namanya Enriched Air. Jadi oksigen dimasukkan lebih banyak, antara 21% bisa sampai 40%. Tapi biasanya kita bisa pakai 32 atau 36 yang standar, seperti itu. Ya, kenapa Nitrox Diver ini penting? Bahkan kita di NAUI itu merekomendasi untuk mengcombine. Jadi kita combine antara NAUI Training Open Water dengan Nitrox Diver. Nitrox Diver ini merupakan specialty dan kita bisa ambil setelah open water atau setelah advance, terserah. Bahkan seperti tadi ya, dari NAUI Scuba Diver atau Open Water Scuba Diver kita bisa combo dengan NAUI Training. Kenapa di combo? Nah, nanti kita akan mempelajari kenapa baik kalau di combo. Nah, ini adalah websitenya NAUI, bisa kita lihat Nitrox Diver. Di sini masuk di Enriched Air Nitrox Diver. Jadi habis get certified scuba diver, dia taruh di sebelahnya. Jadi begitu pentingnya ya Enriched Air Diver atau Nitrox Diver ini bagi seorang scuba diver yang bersertifikasi. Bahkan ini saya kasih kotak merah ini adalah persyaratan untuk leadership. Jadi dive master maupun instructor itu wajib bersertifikat Nitrox Diver. Ya, sebagai persyaratan tentunya selain dia juga harus bersertifikat Rescue Scuba Diver dan juga Master Scuba Diver. Walaupun ini adalah specialty dan kita tahu kan specialty sebenarnya opsi sifatnya, bukan wajib. Tapi kalau untuk menjadi diver pro jadi wajib, sama seperti Rescue Diver. Itulah pentingnya Nitrox Diver. Kemudian untuk requirement-nya atau akademik yang kita pelajari, ada gas law, ada
partial pressure of oksigen, kemudian juga tentunya hal-hal yang terkait dengan kemudahan atau keunggulan menggunakan nitrox dan juga risiko-risikonya. Kalau kita baca di materi nitrox diver, ini saya bocorkan sedikit sebagai mungkin supaya Anda tertarik ya belajar nitrox diver. Itu apa itu nitrox, apa itu history. Nah, kalau dari history kita akan tahu nanti bahwa NAUI adalah salah satu agensi diving rekreasi yang pertama kali mengintroduce nitrox diver atau penggunaan nitrox untuk diving rekreasi. Kemudian kenapa menggunakan NRIS Air atau nitrox diver ini untuk diving. Kemudian beberapa miskonsepsi. Nah, ini miskonsepsi ini menarik. Ini contohnya materinya. Ada mythical nomor 1 atau pandangan-pandangan ya disebut mythical karena nggak benar juga ya. Apakah nitrox itu untuk technical diving? Apakah nitrox itu untuk deep diving? Apakah nitrox itu dengan menggunakan nitrox itu tidak akan kena DCS, tidak akan ban? Apakah lebih aman dibanding kita menggunakan udara? Kemudian, apakah dengan menggunakan nitrox kita tidak akan terkena narkosis? Ini semua akan kita bahas di kursus nitrox. Jadi menarik sekali, kan kita udah bahas narkosis di open water. Kita sudah bahas deep diving, terutama di F1. Nah, ini akan kita bahas lebih detail lagi dan bagaimana pengaruhnya dengan udara yang kita gunakan dan bagaimana kalau kita menggunakan nitrox. Kita bahas juga tentunya bagaimana cara pengisian. Di sebelah kiri gambar ini ada beberapa cara untuk membuat udara nitrox atau menggunakan udara enriched. Tidak hanya ini kan yang biasa kita pakai ya, udara oksigen 21%, nitrogen 78 atau 79%. Nah, kalau pakai nitrox atau EAN atau enriched air, nitrox itu dinaikkan katakanlah menjadi 36 atau 32 atau pokoknya di atas 21% deh. Nah, kita akan bahas di kursus ini yang paling menarik. Kenapa saya sangat senang dengan kursus nitrox diver itu adalah kita akan membahas DCS atau decompression sickness kaitannya dengan nitrogen inert itu menjadi lebih detail. Sekaligus kita akan bahas dengan menggunakan nitrox, maka risiko DCS akan semakin kurang, semakin kecil. Apalagi kalau kita repeated diving, nah, risiko akan semakin kecil. Kemudian ada lagi masalah dengan oxygen toxicity. Masih ingat dulu open water informasi mengenai oxygen toxicity? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana risiko-risikonya mengenai oxygen toxicity atau partial pressure. Di sini disebutin keunggulannya longer bottom time, lebih lama kita divingnya, kemudian surface intervalnya lebih pendek, kemudian lebih panjang untuk repetitive dive-nya, dan bisa mengurangi kelelahan. Waduh, kita pengen diving segar terus, bisa menikmati terus, fun terus, oke pakai nitrox sehingga kita tidak cepat lelah. Kemudian juga dekompresi lebih ringan. Tapi apa risiko-risikonya? Dulu kalau nggak salah sebelum tahun 85 ya, bahwa itu nitrox pernah di-ban dari diving rekreasi. Dianggap itu untuk technical saja. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Risiko tinggi. Ada risiko juga keracunan oksigen. Nah, di sini kita akan bahas. Di kursus ini kita akan bahas mengenai hal-hal ini. Kemudian juga kita akan bahas mengenai dive table lebih detail. Open water belajar table kan? Nah, kita akan belajar bahwa di NAUI terutama kita punya dive table banyak. Ada NAUI dive table, bahkan kita punya 2 versi NAUI dive table-nya. Kita punya RGBM dive table. Nih, RGBM dive table. Ya, Reduced Gradient Bubble Model. Nah, ini copyright-nya NAUI ini. Atau kita bahas juga Enriched Air Nitrox Table, hampir sama seperti NAUI dive table biasa, tapi tentunya untuk nitrox. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara memanfaatkannya supaya diving kita lebih aman dan safety? Tentunya ikut kursus nitrox diver. Ya, kalau ingin informasi lebih lanjut, oh iya, nitrox diver ini bisa dibilang juga kursus kering. Kenapa? Karena bisa kita lakukan lebih banyak teori. Untuk knowledge dan skill-nya bisa juga, atau kita punya opsi juga tentunya ke laut menggunakan dalam training menggunakan nitrox diver. Kalau Anda ingin informasi lebih lanjut, ingat kontak saya ya. Masuk ke website kami di nadipatidc.id atau langsung ke WA saya 0818796937. Mungkin agak tertarik mengenai nitrox atau belum tertarik, kontak saya aja, kontak kita aja. Kita akan cerita lebih banyak. Saya senang banget kalau bicara mengenai nitrox diver
Karena di sini kita bicara DCS, sekali lagi bicara mengenai menjadi diving yang lebih safe dan diving yang lebih fun. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan informasinya membantu